Halo guys, perkenalkan nama saya Bella Shinaga. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus aset tetap dari perusahaan Jim & Clean. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah praktik Sistem Informasi Akuntansi dari Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Adapun daftar isinya yaitu DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, flowchart, kelemahan pengendalian internal, beserta saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan kali ini, yaitu yang pertama DFD level 0. Dalam proses pemilihan vendor dan negosiasi kontrak, terlebih dahulu manajer produksi melakukan pemilihan vendor yang mensuplai sabun dan deterjen. Manajer produksi membutuhkan data master vendor dalam pemilihannya. Setelah dilakukan pemilihan, maka manajer produksi melakukan negosiasi kontrak dengan vendor. Adapun negosiasi ini mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan dan layanan servis. Setelah terbentuk kesepakatan, maka manajer produksi memberikan atau mengirimkan pesanan pembelian kepada vendor. Lalu vendor akan memproses pesanan dan manajer produksi akan memberikan persetujuan pengambilan aset, apakah aset tersebut akan langsung diambil oleh perusahaan atau vendor yang mengirimkannya kepada perusahaan. Setelah itu, vendor akan mengirimkan salinan pesanan pembelian beserta faktur ke manajer produksi. Manajer produksi selanjutnya akan memberikan formulir transaksi, salinan pesanan pembelian, faktur dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang untuk dicatat. Selanjutnya, bagian pengeluaran kas akan melakukan transfer pembayaran kepada vendor. Untuk proses selanjutnya yaitu penghapusan dan pemeliharaan aset. Asisten manajer produksi akan memberikan laporan terkait dengan pemeriksaan dan pemeliharaan aset. Apakah ada aset yang sudah mencapai umur ekonomis atau pembutuhan dana untuk pemeliharaan aset. Maka manajer produksi akan melakukan pengambilan keputusan untuk menghapus aset tersebut ataupun untuk pemeliharaan aset lebih lanjut. Pengeluaran kas akan melakukan transfer pembayaran dalam pemeliharaan aset. Lanjut ke DFD level 1. Yang pertama, pengecekan daftar vendor, yaitu manajer produksi melakukan pengecekan terhadap data vendor yang tersedia, yaitu dari data master vendor. Kemudian, manajer produksi melakukan pemilihan vendor, dan setelah terpilih, maka manajer produksi akan melakukan negosiasi kontrak dengan vendor yang bersangkutan. Dari negosiasi ini akan dihasilkan sebuah kesepakatan. Untuk DFD level 2-nya, manajer produksi akan melakukan pesanan pembelian, kemudian memberikan persetujuan pengambilan aset kepada vendor, lalu melakukan pelaporan kepada Departemen Utang Dagang, dan bagian pengeluaran kas akan melakukan pembayaran kepada vendor. Lanjut ke DFD level 3, yaitu asisten manajer produksi akan melakukan pelaporan kepada manajer produksi. Lalu manajer produksi akan melakukan pengambilan keputusan, yakni untuk penghapusan dan pemeliharaan aset. Selanjutnya, bagian pengeluaran kas akan melakukan pembayaran terhadap pemeliharaan aset. Lanjut ke flowchart. Manajer produksi akan memilih vendor yang mensuplai sabun dan deterjen. Data yang diperlukan yaitu data vendor. Kemudian setelah dilakukan pemilihan, maka manajer produksi melakukan negosiasi kontrak dengan vendor dan dihasilkan hasil negosiasi. Setelahnya, manajer produksi membuat pesanan pembelian dan mengirimkannya kepada vendor. Setelah vendor melakukan pemrosesan terhadap pesanan, maka manajer produksi akan membuat persetujuan pengambilan aset. Nah, persetujuan ini akan diberitahukan kepada vendor. Vendor akan mengirimkan salinan pesanan pembelian dan faktur pembelian kepada manajer produksi. Manajer produksi akan mengirimkan salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, formulir transaksi, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang untuk dicatat. Untuk asisten manajer produksi, yakni bertugas untuk memeriksa dan memelihara mesin, maka asisten manajer akan memberikan laporan hasil pemeriksaan ke
manajer produksi. Dari laporan hasil pemeriksaan ini, maka manajer produksi akan membuat keputusan. Hasil keputusan ini yakni menghapus atau memelihara aset. Bagian pengeluaran kas akan melakukan transfer pembayaran dan mengirimkan slip pembayarannya kepada vendor. Bagian pengeluaran kas juga akan memberikan slip pembayaran ke manajer produksi terkait dengan pemeliharaan aset. Untuk kelemahan pengendalian internalnya yaitu yang pertama, pembelian aset hanya dilakukan oleh manajer produksi tanpa ada koordinasi dengan perusahaan. Yang kedua, tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internalnya, yang pertama, pembelian aset hanya dilakukan oleh manajer produksi tanpa ada koordinasi dengan perusahaan. Sebaiknya dilakukan koordinasi atau diskusi dengan perusahaan agar pembelian sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaiknya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah langkah yang diambil oleh manajer telah tepat dilakukan atau malah merugikan perusahaan. Baiklah, terima kasih. Untuk informasi tambahan berikut saya lampirkan kredit dari slide PPT yang saya gunakan ini. Terima kasih.